Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Alfa Alfi Nurul Kamal, mahasiswa dari UINHAS Jember, NIM 202101010112 dari kelas A4 PAI angkatan 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan juga tata cara menuntut ilmu yang baik dan benar, seperti itu. Nah, Islam adalah agama yang memuliakan orang berilmu. Derajat orang-orang yang berilmu lebih tinggi dibanding orang-orang yang tak berilmu. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, yang artinya bacalah. Nah, Iqra ini bisa juga diartikan dengan menuntut ilmu, seperti itu. Karena dengan membaca, kita otomatis kan dapat ilmu, seperti itu. Dengan ilmu, seseorang tak mudah sesat dalam kehidupannya. Karena ilmu ibarat cahaya yang akan meneranginya dari gelapnya kebodohan. Orang yang berilmu juga lebih mungkin menggapai cita-cita, keinginan, dan harapan. Menuntut ilmu harus selalu dilakukan sepanjang hidup, walau tidak selalu lewat bangku sekolah. Membaca buku adalah salah satu jalan mendapatkan ilmu, ataupun melihat YouTube, mendengarkan radio yang berhubungan dengan ilmu, itu juga bisa dikatakan dengan menuntut ilmu. Nah, pada zaman modern ini yang serba canggih, mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu itu sudah sangat mudah didapatkan, seperti itu. Maka tidak ada alasan lagi untuk enggan belajar. Pembahasan selanjutnya adalah keutamaan menuntut ilmu. Langsung saja, keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah memudahkan seseorang mendapatkan surga. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua adalah ilmu sebagai amal jariyah. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang meninggalkan dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Keutamaan yang ketiga adalah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Keutamaan yang keempat adalah orang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Seperti dalam Quran surah Al-Fatir ayat 28. Allah menjelaskan seseorang dengan ilmu akan lebih memahami bagaimana kehidupan diciptakan dan memahami pengetahuan tentang kuasa Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kelima adalah dipahamkannya, dimudahkannya dalam memahami urusan agama. Dalam hadis Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037, yang bunyi hadisnya itu adalah may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama, seperti itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang tata cara menuntut ilmu, yang saya ambil dari kitab Ta'limul Muta'allim ila Thariqah At-Ta'allum yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Baik, langsung saja. Tata cara yang pertama dalam menuntut ilmu adalah menjaga niat. Niat dalam menuntut ilmu harus ikhlas
mengharap ridha Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghidupkan agama, menghilangkan kebodohan, dan melestarikan Islam. Syekh Al-Zarnuji atau beliau menegaskan, jangan sampai dalam niat menuntut ilmu terbersit niat supaya dihormati masyarakat untuk mendapatkan harta benda dunia atau agar mendapatkan penghormatan di hadapan pejabat atau lainnya. Menurut beliau, boleh saja menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan kedudukan di masyarakat, namun harus diarahkan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan kebenaran dan menegakkan agama Allah. Tata cara selanjutnya adalah perlunya selektif dalam memilih ilmu, guru dan teman, seperti itu. Dalam memilih ilmu kita harus pandai-pandai, kita harus selektif dalam memilih ilmu. Ilmu apa yang wajib dipelajari, ilmu apa yang harus dipelajari atau yang dibutuhkan pada saat ini, pada situasi kondisi saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Lalu yang kedua adalah guru. Guru, kita harus pintar-pintar dalam memilih guru. Pilihlah guru yang memang ahli dalam ilmu yang ingin kita pelajari. Pilihlah guru yang akhlaknya baik, yang bisa kita jadikan teladan, supaya kita bisa menghormati dan takdim kepada guru tersebut, supaya ilmu kita barokah dan manfaat. Lalu teman, dalam memilih teman, pilihlah teman yang baik, yang mapan akhlaknya, seperti itu. Tata cara selanjutnya adalah menghormati ilmu dan guru. Mengapa demikian? Karena dengan menghormati ilmu dan guru, insya Allah ilmu kita akan bermanfaat dan barokah, seperti itu. Cara menghormati ilmu itu bagaimana? Apabila ada kitab atau buku yang berisikan ilmu, sebisa mungkin jangan sampai diletakkan di bawah atau di lantai, jangan sampai dilangkahi, seperti itu. Dan tata cara untuk menghormati guru itu seperti apa? Ya, jangan berjalan di depan guru, seperti itu. Tidak duduk di tempat yang diduduki guru, tidak memulai pembicaraan di hadapan guru kecuali mendapat izin guru, dan tidak banyak bicara di hadapan guru. Nah, hormatnya bukan hanya kepada guru saja, tetapi juga kepada famili guru. Kita harus menghormati juga. Itu termasuk adab menghormati guru. Tata cara berikutnya adalah menjaga sikap. Bagaimana sih sikap penuntut ilmu dalam mencari ilmu, seperti itu. Jadi, sikap yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu adalah disiplin, bersungguh-sungguh, tawakal, dan waro. Apa sih tawakal? Tawakal adalah memasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan waro, apa itu waro? Waro adalah menjaga makanan dan perbuatan yang dilarang untuk tidak disatap atau dilakukan. Atau waro ini meninggalkan hal-hal yang masih samar antara haram atau halal, seperti itu. Nah, dengan melakukan sikap-sikap tersebut, maka penuntut ilmu akan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Dan tata cara yang terakhir dalam menuntut ilmu adalah memulai pelajaran itu hendaknya disesuaikan dengan kemampuannya. Belajar itu hendaknya bertahap, dari yang mudah dulu, sedang, baru yang berat, seperti itu. Dan memulai pembelajaran itu sebisa mungkin dimulai dari hari Rabu. Mengapa hari Rabu? Karena hari itu cahaya diciptakan, dan dalam belajar sebaiknya dilakukan dengan cara menghafal, baru kemudian memahaminya. Nah, dengan melakukan tata cara yang sudah saya sampaikan barusan, insya Allah dalam menuntut ilmu akan dimudahkan, akan diberi pemahaman yang benar, dan akan diberi ilmu yang manfaat dan barokah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.